Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali kita kembali bersama 30 menit kita merenungkan firman Tuhan. Kita berada di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja di atas segala sesuatunya. Tuhan bertahta di atas setiap pujian anak-anaknya. Sebelum kita mulai, mari saya mengundang kita semuanya untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi ini, berkat yang Kau sediakan bagi setiap kami. Kasih setiamu yang besar ya Tuhan yang kami boleh nikmati. Perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi kami. Dan pagi ini kami mau memuji, kami mau mengangkat suara kami mau belajar firman. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya firman yang kami dengar itu menjadi kekuatan, menjadi rema dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab nama-Mu indah, sebab nama-Mu yang layak kami puji. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala pengagungan bagimu Yesus, di tempat yang maha tinggi. Engkau Tuhan, kau segalanya sembah bagimu, sebab Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik, kasih setiamu melimpah, kebaikanmu kami nikmati. Mari sembah Dia, sembah. Oh, Engkau yang layak Tuhan, terima pujian kami, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sembah, hormat, oh ya Rabbana, ya Radabaki, ya Radamashana, ya Radalabaki, ya Radamaya Namaso. Yesus, Yesus, namamu indah, namamu berkuasa, namamu kekal selamanya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki nama Yesus dalam kehidupan kami. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang ajaib, nama yang menuntun kehidupan kami, nama yang memberikan hidup kekal bagi setiap yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Di dalam setiap kelemahan kami, biarlah kuasa-Mu nyata sempurna Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan kembali, Dia sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib,
ada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari angkat syukurmu, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami berharga, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan-Mu lebih besar lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Selidikilah hati kami Tuhan, selidikilah batin kami. Jikalau kami didapati tidak berkenan, kiranya Tuhan anugerah-Mu yang mengampuni kami Tuhan. Anugerah-Mu ya Tuhan yang membuat kami tetap ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dengar firman-Mu. Engkau jamah mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya setiap kami ya Tuhan dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga kami paham dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30 ya, dengan judul hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus ya, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan tertera di layar ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara, apa artinya hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Berpadanan itu dalam bahasa Yunani itu adalah politeoste
artinya berperilaku sebagai warga negara yang layak. Tetapi dalam konteks ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi agar mereka itu hidup sebagai warga kerajaan Allah, itu haruslah sesuai, sejalan, yang mencerminkan kebenaran Injil Kristus. Nah, saudara, mengapa harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Nah, sebab hidup berpadanan dengan Injil Kristus adalah panggilan bagi setiap orang. Panggilan dari saudara dan saya, yaitu kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus, yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dan kehidupan yang beriman dan berpusat pada Kristus. Saudara, pada waktu Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dia itu sedang berada di dalam penjara karena Injil, sehingga membuat jemaat Filipi menjadi takut atau gentar dalam memberitakan kabar baik atau Injil keselamatan, takut dan gentar terhadap orang-orang yang menentang atau melawan mereka. Nah, bagaimana sih seharusnya menurut Paulus itu hidup berpadaan dengan Injil? Saudara, ada 3 hal Paulus itu memberi dorongan terhadap jemaat di Filipi itu supaya hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Yang pertama, Paulus katakan haruslah teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu disebut di ayat 27b. Saudara, teguh berdiri dalam satu roh itu artinya tidak goyah atau tidak terpengaruh oleh tantangan, oleh penderitaan, oleh kesulitan atau penganiayaan. Tidak mundur, tidak putus asa atau tawar hati dalam mengikut Yesus, dalam melayani Yesus, dan dalam memberitakan Injil. Menjadi satu di dalam Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan, dan menyatukan. Sehati sejiwa berjuang, yaitu satu pikir, satu perasaan, satu tujuan, satu komitmen untuk tanggung bersama. Setiap duka, suka, apapun yang dijalani. Setiap orang percaya haruslah hidup dengan tujuan yang sama, yaitu memuliakan Kristus tanpa perpecahan atau perselisihan. Saudara, iman yang timbul dari Injil itu artinya kebenaran Injil dijadikan sebagai dasar iman atau keyakinan yang dihidupi dan dipertahankan. Dorongan yang kedua yang Paulus katakan adalah tidak gentar atau takut menghadapi penentang atau para lawan, ataupun tidak gentar menghadapi penderitaan. Saudara, keteguhan hati dalam menghadapi lawan atau penentang ataupun menghadapi penderitaan adalah bukti bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Sebab iman itu datangnya dari Allah, yaitu karunia Allah. Nah, penderitaan karena Injil adalah bagian dari anugerah keselamatan. Sebab melalui penderitaan mendidik kita untuk bertumbuh dalam iman, dalam kesabaran dan pengharapan. Keteguhan dan keberanian orang percaya juga menjadi tanda keselamatan menurut Paulus, dan bagi para penentang menjadi tanda kebinasaan. Artinya, saudara, yang menolak dan menentang Injil tidak akan beroleh anugerah keselamatan. Orang percaya tidak boleh takut atau gentar terhadap mereka yang menentang iman Kristen. Yang ketiga, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang percaya
dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Nah, saudara, penderitaan bagi Kristus adalah bagian dari panggilan orang percaya, sama seperti iman adalah anugerah dari Allah. Jadi saudara, bukan panggilan kita aja untuk menikmati ya berkat beroleh keselamatan, tetapi juga adalah untuk berani ya menghadapi segala penderitaan. Nah, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya ya dan juga kepada kita bahwa iman dan penderitaan itu keduanya itu bukan kuk ya yang berbeban berat, melainkan karunia. Seperti yang Yesus katakan ya di Matius pasal 11 ayat 29. Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Belajarlah padaku." Saudara, misi kedatangan Yesus ke dunia memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyelamatkan manusia berdosa, dan Dia telah mengalami penderitaan hebat. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati, dan engkau akan mendapatkan ketenangan." Jadi saudara, untuk melihat penderitaan itu adalah karunia seperti yang Paulus katakan, saudara butuh roh yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara percaya kepada Kristus dan menderita karena Dia ya, karena Yesus. Nah, ini adalah dua aspek yang saling berkaitan dari kehidupan Kristen. Keduanya adalah karunia dari Allah yang harus diterima dengan rasa syukur, karena melalui penderitaan iman menjadi teguh, kasih kepada Kristus akan bertumbuh, dan kesaksian Injil akan diperluas. Saudara, kita yang hidup di zaman now ya, hidup di akhir zaman saat ini, di dunia teknologi maju dan dunia yang canggih ya pada zaman saat ini Tuhan, ya khususnya di zaman AI pada saat ini, bagaimana kita mengaplikasikan hidup yang relevan berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, saudara, yang pertama, mari kita semakin giat memberitakan Injil. Semakin giat saudara menjadi saksi Kristus. Kita selamatkan banyak orang yang belum kenal Yesus. Kita tidak takut ataupun kita tidak gentar, tidak malu. Nah, melainkan mari kita gunakan, manfaatkan media sosial ya yang sudah begitu canggih, begitu praktis sebagai sarana yang sangat efektif untuk kita memberitakan Injil. Yang kedua, saudara, kita menanggapi isu sosial itu dengan pandangan Kristen yang positif dan jangan menghakimi. Contoh, saudara, nah baru-baru ini kan ada kasus ya kebakaran di Los Angeles. Bahkan sampai dengan hari ini, renungan pagi ini diberitakan ya itu api ya masih belum padam. Nah, saudara, banyak yang memberi tanggapan ya di media sosial, di TikTok, di Facebook dan sebagainya, hal-hal yang negatif ya tentang Amerika, dan mengatakan bahwa itu adalah hukuman Tuhan ya buat Amerika karena Amerika membela Israel dan menentang Palestina, menentang Hamas. Nah, saudara, sesungguhnya tidak ada satupun yang tahu pasti apa maksud Tuhan dengan kejadian ini. Nah, semua hanya menafsir dengan hikmat masing-masing. Nah, yang betul itu adalah mari kita turut mendoakan. Kita minta belas kasih Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa buat Amerika. Nah, saudara, yang ketiga adalah ya kita tetap setia
pada kebenaran firman, sambil ya kita menyesuaikan ya apa yang menjadi kebutuhan zaman now ini di dalam kita memberitakan Injil. Kita sesuaikan relevan ya dengan kebutuhan zaman saat ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan menolong kita semua, sehingga hidup kita boleh senantiasa menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi saksi Kristus, dan menyelamatkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, mari kita tutup renungan pagi ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu bagi setiap kami. Menjadi makanan rohani, kekuatan bagi jiwa kami, serta mengingatkan kami bahwa di zaman sekarang, di dalam kehidupan kita, kami semua di masa dunia teknologi yang begitu canggih. Biarlah kami senantiasa, Tuhan, boleh hidup, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Seperti apa yang kami renungan pada pagi hari ini, Paulus menulis dan mengingatkan agar kami senantiasa hidup berpadanan dengan Injil Kristus seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan juga relevan di dalam mengaplikasikan hidup kami ini sesuai dengan zaman sekarang. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus yang menolong dan menuntun kami semua. Berilah kami kekuatan, keteguhan di dalam iman kami, dan bimbing kami untuk senantiasa rela, senantiasa Tuhan rindu, senantiasa giat dalam memberitakan Injil-Mu dengan menggunakan media sosial yang semakin canggih pada dewasa ini, menjadi sarana yang efektif buat kami boleh memberitakan kabar baik-Mu. Dan melalui ini semua, banyak orang boleh mendengarkan Injil-Mu dan beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun, menolong kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam, dan menyelamatkan banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari saudara, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa renungan Jumat pagi minggu depan.